warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah fundamental besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, perkenalkan, nama saya Samsuri, tempat mengajar SMK Muhammadiyah Bulakamba. Saya mengajar materi atau pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Demikian perkenalan dari saya, dan monggo silahkan menikmati video PPL saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, sehingga pada pagi hari ini, atau siang hari ini, kita bisa berkumpul, masih bisa menikmati hidup ini di kelas yang sangat berbahagia ini. Pertama kali, ya, saya tanyakan pada kalian kondisi kesehatan kalian. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena nikmat sehat itulah nikmat yang paling berharga buat kita. Anak-anakku, pada hari ini Pak Guru sebelum melakukan pembelajaran ingin mengabsen dulu dari kalian. Adakah yang tidak masuk kelas hari ini? Oke, alhamdulillah. Berarti tadi yang saya patut sampaikan, nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Sehingga kalian bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Ya. Berikutnya, sebelum kita melalui pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran ini, kegiatan kita diridhoi oleh Allah dan menghasilkan hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah kita berdoa, kita biar semangat buat yem-yem. Ya, biar kalian belajarnya lebih strong, lebih kuat. Oke ya. Nanti kalau saya ucapkan SMK sambil seperti ini, kamu bilang bisa, ya. Kemudian SMK hebat, yang kedua. Yang ketiga, SMK bisa hebat. Yang terakhir, SMK Muhammadiyah Bulakamba. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, siap-siap. Oke, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Muhammadiyah. Terima kasih teman. Oke, itu semangat pembelajaran hari ini. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang sebelum Pak Guru lanjutkan materi pada hari ini, Pak Guru ingin mengembalikan atau menanyakan kembali materi yang sudah kita laksanakan pada minggu kemarin. Materinya apa minggu kemarin, anak-anak? Biaya produksi. Yang keras? Biaya produksi. Berarti materinya kemarin adalah tentang biaya produksi. Oke, sekarang saya tanya, adakah atau kalian masih ingatkah apa itu pengertian dari biaya produksi? Saya Pak. Oke, silakan Bri. Secara sederhana biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Oke, itu jawaban Bri. Bagaimana? Jawabannya sudah betul? Betul. Oke, betul. Itu jawaban dari Bri tentang biaya produksi. Ya. Sekarang kalau kalian sudah tahu tentang biaya produksi, maka materi selanjutnya kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan pertama tentang apa itu biaya produksi, pertemuan kedua tentang menganalisis biaya produksi. Ya,
pembelajaran dari menganalisis biaya produksi diantaranya satu, biar kalian mengetahui jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, yang kedua adalah kamu dapat atau peserta ini dapat menganalisis biaya produksi. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang saya ingin sedikit menanyakan pada kalian tentang tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis biaya produksi? Coba ada yang tahu ya, ada jawabannya? Tentang jenis-jenis biaya produksi, diantaranya biaya tenaga kerja karyawan. Oke, teman kalian mencoba menjawab jenis-jenis biaya produksi ya, diantaranya biaya karyawan atau biaya pembayaran karyawan, gaji karyawan. Oke, ada pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang analisis biaya produksi? Oke, ya, Rafi. Menganalisa untuk pembuatan produk atau jasa, Pak. Oke, menganalisa untuk pembuatan produk biaya produk atau jasa. Oke ya, untuk lebih jelasnya setelah kalian Pak berikan pertanyaan, maka kalian bisa lihat nanti di video sebuah kasus yang kasus ini nanti bisa kalian diskusikan setelah mendengarkan video tersebut. Oke ya, kalian simak video ini dengan baik ya. Ini tentang biaya produksi pembuatan tempe. Oke ya, tadi kalian sudah menyaksikan video yang tadi isinya tentang wawancara tentang pembuatan tempe dan biaya-biaya yang ada di dalamnya. Ya. Iya, Pak. Nah, ini nanti menjadi bahan diskusi kalian. Ya, bahan diskusi, ada masalah apa yang tadi kalian lihat, dan nanti kalian harus menyampaikan pendapatnya tentang video tadi. Oke? Paham ya? Sekarang kalian buat kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Guru bagikan, dan buat kelompok tadi nama-namanya sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan buat kelompok masing-masing. Ya, ini mejanya agak di atas bisa, kalau kalian balik nggak apa-apa, ya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah satu kelompok masing-masing. Dan dibagi di sini, ya. Kamu buatkan kesimpulan di sini. Ini kelompok berapa? Nanti tulis kelompoknya, ya. Ini, ya. Kamu diskusikan dulu, jangan langsung ditulis, tapi didiskusikan dulu materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ya. Ya, mulai tulis kelompoknya, ini Mas. Oke, ya, silakan kalian diskusikan materi yang tadi sudah ditayangkan di video, yaitu mengenai biaya produksi di kerajinan tempe.
berhadapan-hadapan dengan melamun sendiri ya. Jadi kalian cari sumber materi yang lain atau sumber bahan yang lain, dan nanti kalian disuruh untuk memutuskan atau menyimpulkan dari materi tadi. Ya, silakan. Iya, Pak. Ini kelompok berapa ini ya? 2, Pak. 2. Ini kelompok berapa? 4 ya. Silakan nanti kelompok keempat. Oh ya, masing-masing kelompok nanti menunjuk salah satu dari anggotanya untuk menjadi ketua atau yang nanti menyampaikan kesimpulannya di forum. Ya, paham ya? Jadi nanti salah satu dari kalian nanti menyampaikannya hasil kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan. Ya, silakan kalian diskusikan, kalian musyawarahkan, bisa ambil materi dari yang lain. Ya, tidak hanya dari video tadi, tapi dari sumber-sumber yang lain. Ya, bisa dari internet, bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Ya, yang jelas nanti setelah kalian berdiskusi, nanti Pak Guru meminta pada masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapat atau keputusan dari hasil diskusi kalian. Oke, saya diskusikan Pak Gurunya. Ya, nanti setelah ini kalian ini kesimpulannya berdasarkan kesepakatan bersama ya. Jangan hanya orang tertentu, jangan hanya individu, tetapi ini hasil diskusi kalian, musyawarah kalian. Ingin atau Pak Guru dan rekan-rekan di sini ingin mendengarkan pendapat kalian tentang hasil keputusan kalian dalam diskusi tadi, mencermati masalah video yang sudah kalian lihat dan mengambil dari sumber-sumber yang sudah kalian dapatkan. Oke, siap ya? Siap. Sekarang giliran kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya atau keputusannya. Suara yang keras, Mas. Berdiri kalau bisa. Berdiri. Nah. Ya, dari kelompok 1 setelah kami melihat tayangan video dari referensi dari beberapa sumber yang kami peroleh, maka kami berpendapat bahwa dalam membuat tempe itu membutuhkan biaya produksi, antara lain 1. Biaya bahan baku, kedelai, kafir, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya air, listrik, kecil. Harga jual tempe harus lebih besar dari biaya produksi. Oke, itu pendapat dari kelompok atau yang lain mendengarkan ya. Oke, sekarang kelompok 2 mana ini ya? Ya, coba berdiri dan sampaikan pendapat kalian. Hasil dari kelompok tadi yang sudah dituliskan aja ya. Oke. Menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Setelah kami melihat tayangan video dan mencari dari beberapa sumber, maka kami mendapat bahwa dalam pembuatan tempe itu ada beberapa komponen yang dibutuhkan dapat proses pembuatan
penyediaan bahan baku tempe yaitu kedelai dan bahan-bahan yang lainnya. B. Dalam pembuatan tempe dibutuhkan juga biaya produksi antara lain biaya variabel dan biaya tetap. C. Dalam menghitung biaya produksi harus tepat karena akan mempengaruhi harga tempe di konsumen. Itu pendapat dari kelompok 2 tentang hasil apa yang dia diskusikan dengan rekan-rekannya. Sekarang giliran kelompok 3. Kelompok mana? Oh ya, silakan berdiri Mas. Berdiri dan sampaikan hasil diskusi kalian. Kelompok 3, setelah kami melihat tayangan video yang mencari sumber data lain, maka kelompok kami berpendapat bahwa untuk membuat tempe harus melalui proses produksi. Dalam proses produksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: A. Punya keahlian atau pengalaman dalam membuat tempe agar hasilnya bisa bagus. B. Proses produksi tempe membutuhkan biaya produksi yang hitungannya dengan mencatat semua biaya dengan biaya yang dikeluarkan secara langsung dan mengeluarkan tidak langsung. C. Dalam produksi tempe kalau dihitung dengan benar maka akan menghasilkan untuk pendapat atau kalau ada beberapa usaha kecil yang tidak mencatat biaya produksi sehingga sering mengalami kerugian. Oke, itu pendapat kelompok 3 ya tentang ada hubungan dengan UMKM ya, karena ini mungkin di UMKM atau usaha kecil menengah itu kadang administrasinya kurang bagus, kurang rapi, sehingga kadang orang kelihatannya jualannya habis, tetapi ternyata malah rugi. Ternyata salah satunya karena tidak ditulis, dicatat pengeluaran apa yang sudah dibeli. Nah, itu oke ya. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4, coba berdiri. Setelah kami berdiskusi, kami kelompok 4 berpendapat bahwa setelah melihat tayangan video dan penjelasan guru serta dari literasi lain, maka kita sebagai siswa bisa belajar berwirausaha dan pembuatan tempe tersebut yang bisa menjadi beban kita secara luas, yaitu dengan mempelajari cara wirausaha atau berdagang dalam membuat suatu usaha. Dalam studi kasus ini, kita bisa mengetahui beberapa hal tentang biaya produksi pembuatan tempe dan bagaimana cara menghasilkan dari menjual tempe. Kami berpendapat bahwa untuk membuat tempe membutuhkan biaya produksi dan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Oke, ya, terima kasih kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil keputusannya. Jadi alhamdulillah masing-masing kelompok sudah menyampaikan pendapatnya dan nanti LKPD dikumpulkan kembali ke Pak Guru. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, hasil musyawarah tadi. Ya, silakan dikumpulkan Pak Guru. Ya. Kelompok 4 oke. Ya, ini sudah terkumpul semua hasil kalian di kelompok yang 4 tadi ya. Ya, tadi sudah. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi berdiskusi, ya mencari informasi dengan melihat kasus penjual tempe tadi, ya, maka selanjutnya apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil pembelajaran tadi? Ya, silakan. 1. Untuk membuat produk maka akan dibutuhkan biaya produksi. Untuk membuat produksi kita harus menganalisis agar mendapatkan laba yang maksimal. Oke, terima kasih. Itu kesimpulannya. Bagaimana? Betul? Betul. Tepuk tangan. Berarti dia sambil berdiskusi tetapi berpikir nanti kesimpulannya bagaimana. Ya? Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh kalian untuk pembelajaran kali ini
adalah kesimpulannya yang sudah disampaikan. Ya, SBB kita, ya, permainan kita biar kalian lebih cair. Nanti apa yang Pak Guru suruh kalian, kalau ada kata-kata depannya kata Pak Guru, maka kalian laksanakan apa yang saya sampaikan, saya ucapkan. Ya. Tetapi kalau ada kata-kata, tidak ada kata-kata kata Pak Guru, maka kalian nggak usah ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Ya. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, jadi kuncinya adalah ada di kata depannya kata Pak Guru. Oke. Kalau tidak ada kata Pak Guru, maka jangan lakukan. Ya, oke. Paham? Paham. Mulai? Mulai. Oke, kita mulai coba ya. Oke, kita mulai. Kata Pak Guru, kepalanya diserongkan ke kanan. Kata Pak Guru, kepalanya diserongkan ke kiri. Kata Pak Guru, kepalanya dianggukan. Kata Pak Guru, diputar keras. Lebih keras lagi. Loh, ada yang salah. Ya kan? Saya bilang kata Pak Guru. Ya, tadi kan saya bilang kata Pak Guru. Kalau nggak ada kata Pak Guru, jangan dikeraskan. Saya bilang dikeraskan, malah dikeraskan terus saya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekarang contoh lagi, siap nggak? Siap. Nah, ini yang salah dihukumnya apa coba? Paham ya? Paham ya? Kalau yang salah dihukum sekarang nggak usah banyak-banyak, istimewa kalian jadi. Ini capek. Oke, siap ya? Oke, sekarang dengarkan instruksi Pak Guru. Kata Pak Guru, tangan kanannya diangkat ke atas. Ya. Kata Pak Guru, tangan kirinya diangkat ke atas. Kata Pak Guru, dua tangannya digoyang-goyangkan. Kata Pak Guru, tangannya semakin keras digoyangkannya. Lebih keras lagi. Itu ada yang gerakannya. Kan bagus sudah bilang. Nggak ada kata Pak Guru, kalau saja Pak Guru punya banyak SBB. Ya, nanti kalau kalian ya pembelajaran berikutnya akan saya kasih SBB yang lebih menarik dan lebih menantang. Oke. Ya, siap ya? Ya. Oke. Setelah kalian mengadakan SBB atau penyegaran, ya, setelah penyegaran tadi, Pak Guru ingin menanyakan dari pembelajaran kita, ya, tadi melalui diskusi, ya, memecahkan masalah, kalian berpendapat, itu gimana? Enak nggak seperti itu? Nah, dengan diskusi tanpa kalian membuat tag, saya nggak kasih tag apa-apa, tapi kalian ternyata sudah bisa menyimpulkan sebuah pendapat. Enak nggak kayak gitu? Alhamdulillah. Berarti kalau dengan model seperti ini kamu lebih nyaman, lebih enak, maka Pak Guru senang sehingga kalian berarti bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Oke ya? Oke. Selanjutnya untuk materi, ya, materi minggu yang akan datang dipersiapkan. Nantinya materi ini melanjutkan materi ini, ya. Cuma dengan tujuan pembelajaran beda. Karena materinya kalau tadi analisis biaya produksi
Minggu depan materinya adalah cara menghitung biaya produksi. Ya, jadi nanti saya gunakan materi ini untuk minggu depan. Ya, Oke, saya kira cukup. Ya, sebelum nanti pembelajaran diselesaikan, kita kembali berdoa. Ya, kita kembali berdoa. Semoga apa yang kita lakukan tadi menjadi amal jariah kita di dunia, tabungan kita di akhirat nanti. Amin. Ya, untuk melanjutkan acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah bersedia mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian pulang dengan selamat dan bisa ketemu dengan Pak Guru lagi, insya Allah di pagi harinya. Amin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.